wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya dari HES Uni 1 semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan judul makalah saya yang berjudul Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini melanjutkan pemerintahan Islam tidak berdasarkan dengan musyawarah ataupun pemilihan umat Islam, melainkan jabatan raja menjadi pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dengan sistem monarki. Sehingga sistem pemerintahan pada zaman dinasti Umayyah ini tidak jauh berbeda dengan kerajaan Romawi ataupun Persia yang jauh dari yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dinasti Umayyah berdiri kurang lebih selama 90 tahun dengan 14 khalifah dan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, baru dilanjutkan dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan baru setelahnya berdirinya dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan demokratis yang telah didirikan pada masa Khulafaur Rasyidin kemudian diubah menjadi sistem pemerintahan monarki pada masa dinasti Umayyah ini. Dan perkembangan organisasi negara dan susunan pemerintahan pada masa dinasti Umayyah ini ada 5. Yang pertama, organisasi politik, yang kedua organisasi tata usaha negara, yang ketiga organisasi keuangan dan ekonomi, dan yang keempat organisasi pertahanan, dan yang kelima organisasi kehakiman. Dan kondisi keamanan pada masa dinasti Umayyah ini bisa dikatakan bahwa puncak kejayaan Islam berada pada masa dinasti Umayyah, setidaknya ditunjukkan dengan luas wilayah kekuasaannya. Selain itu juga perkembangan kebudayaannya. Tetapi pada masa dinasti Umayyah tidak semua pimpinan yang berkuasa mampu mempertahankan kemegahan tersebut, sebagaimana yang banyak dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hal itu mengandung bahwa dinasti Umayyah juga mengalami masa keemasan dan masa kehancuran. Golongan pendukung dinasti Umayyah. Golongan pendukung dinasti Umayyah ini meliputi penduduk Syam ataupun Syria, Mesir dan sekitarnya. Kelompok ini berpendapat bahwa yang berhak menduduki jabatan khalifah adalah dari Bani Umayyah karena mereka sebagai keturunan bangsa Quraisy. Dan golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Golongan pendukung ini disebut kaum Syiah, yaitu dari penduduk Irak dan sebagian kecil dari penduduk Mesir. Sebagaimana penduduk dinasti Umayyah, kelompok ini juga berpendapat bahwa yang berhak menduduki jabatan khalifah harus berasal dari orang Quraisy. Siapapun mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah anak asuh dari Rasulullah SAW, sehingga mereka merasa paling berhak untuk menduduki jabatan khalifah. Dan yang terakhir adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij merupakan kelompok yang secara terbuka menyatakan anti kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka berpendirian bahwa dengan adanya peristiwa tahkim, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan telah keluar dari jalur Islam. Menurut kelompok ini, siapapun berhak menduduki jabatan khalifah selama memenuhi syarat kemampuan dan keagamaan. Keruntuhan dinasti Umayyah. Dalam perjalanan sejarahnya, dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Walid bin Yazid yaitu pada tahun 125 sampai 126 Hijriah. Bahkan akhirnya kekuasaan Bani Umayyah mengalami kehancuran ketika diserang oleh gerakan Bani Abbas pada tahun 132 Hijriah. Sepeninggal Hisham bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermuara buruk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.